Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas sebuah smartwatch terbaru dari seri Halo yang harganya mirip-mirip seperti smartwatch kemarin ya di 1 jutaan. Ini adalah Halo Watch Hyper. Namanya aja udah hyper ya. Ini sudah water resistant 5 ATM dan juga dual band GPS dengan 5 satelit positioning system serta ada offline maps. Wah, ini mantap nih. Nanti kita lihat. Ini sengaja saya ambil yang warnanya putih ya, atau dia punya case ini warna silver. Karena kalau yang warna hitam saya merasanya udah biasa sih ya, warnanya hitam mulu. Takut kalian bosen gitu guys. Desainnya pertama kali saya lihat terasa cukup premium. Walaupun ini kalau saya pegang sendiri berasanya cukup ringan. Bobot beratnya sendiri kalau tanpa strap, ini saya buka strapnya. Dia memakai quick release di sebelah kanan. Cuma agak susah ini nyongkelnya ya. Harus benar-benar punya kuku sih. Smartwatchnya aja 28,7 gram dengan strapnya di 47 gram aja. Nggak nyampe 50 gram. Ini termasuk ringan sih ya. Yang seperti tadi saya bilang. Untuk material bodinya sendiri, case-nya menggunakan aluminium alloy frame. Setidaknya ini lebih premium ya. Dan kokoh dibandingkan smartwatch yang masih menggunakan plastik. Kalau kita lihat untuk dia punya tampilan menunya nih sih biasa aja, dan di sini saya melihat ada fitur outdoor yang namanya adalah offline maps. Ini loncat banget ya. Ini pakai crown aja. Namanya adalah peta fotografi dan di sini harus melakukannya di luar ruangan terbuka ya. Kalau di indoor biasanya dia akan mencari GNSS-nya nih di bagian atas seperti ini ya. Terlihat untuk bezelnya sendiri memang masih agak tebal warna hitamnya tetapi terlihat simetris. Dan di sini dia benar-benar built-in offline maps ya. Dan dia juga bisa memperbesar atau memperkecil tampilan. Di sini ada tanda plus dan juga min. Dan ngomong-ngomong soal fitur olahraga, smartwatch ini sudah dibekali dengan dual band GPS yang menurut saya ini untuk lock GPS-nya terbilang lumayan cepat dengan catatan harus di outdoor ya. Kemudian kita lihat untuk di aplikasi Halo Fun, dia punya rute jalur GPS-nya. Di sini kita bisa perbesar atau melihat dia punya jalur GPS secara lebih dekat. Terbilang untuk akurasinya ini terbilang oke ya. Dia jarang keluar jalur di bagian tikungan-tikungan. Dan kita lihat lagi di sini terbilang juga cukup rapi, jarang keluar jalur. Menurut saya untuk harganya yang di 1 jutaan memang sih lebih mahal daripada super kala yang kemarin ya. Tetapi untuk dia punya desain ini beda ya. Dia modelnya square, layar AMOLED dengan 1000 nits juga. Untuk ukurannya sendiri, di bagian pinggir case ya kalau saya ukur dia cuma 11 mm lebih, nggak nyampe 12. Di tengah heart rate sensor bisa 13 mm lebih. Lak-to-laknya 47 mm dengan diameternya, lebar case-nya 1 mm ya kurang lebih nih, 40 mm lebih. Di lebar strap 22 mm. Kalau dipakai dengan sayang kecil ini terlihat strapnya pas ya, nggak terlalu panjang banget. Dan kalau saya perhatikan dia modelnya diselipin ke dalam gini guys, seperti ala-ala Apple gitu. Dan seperti ini tampilannya. Wrist wake-nya sangat amat lancar, responsif. Ini saya coba backup off, ini bisa. Tap to wake dia nggak bisa. Kita coba nyalakan always on display-nya. Dan untuk always on display-nya sendiri, saya coba raise to wake, ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Kemudian ditutup, backup off, AWD-nya langsung aktif. Tapi yang saya perhatikan untuk always on display, dia tidak bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Touchscreen-nya terbilang bagus, smooth, ringan, UI-nya cakep ya. Untuk layarnya sudah menggunakan AMOLED 1000 nits. Kecerahan brightness-nya saya coba tes untuk di outdoor dengan catatan full brightness-nya saya setting ke maksimal ya. Tinggal di tap-tap aja di bagian layarnya untuk mengubah tampilan brightness-nya. Jadi tanpa masuk ke setting lagi. Dan saya tes ini masih bisa terlihat dengan jelas di bawah terik matahari dengan kecerahan layarnya full ya. Untuk layar sih saya nggak ada komplain, mirip-mirip seperti smartwatch yang kemarin aja baru tayang. Cuma yang satu ini Halo tidak ada built-in center fisik. Lalu untuk fitur kesehatan saya lihat di sini ada heart rate yang punya tampilannya keren ya, UI-nya berbeda daripada tampilan smartwatch kebanyakan. Dia bisa berjalan otomatis atau dinamis di background belakang. Oksigen darah atau SpO2 juga ada pastinya ya. Lalu tekanan ini untuk stress level sih. Fitur breathe tersedia, pengukuran satu tombol ini juga ada. Jadi bisa menjalankan beberapa fitur sekaligus dalam sekali tap. Variabilitas detak jantung juga tersedia. Ini seperti di smartwatch-nya yang agak mahal ya. Untuk fitur outdoor seperti kompas dia tersedia. Untuk kalkulator ada di sini. Kemudian remote kamera saya coba tes, tampilannya di seperti ini. Kemudian Find Phone juga bisa ya melakukan pencarian smartphone kita dari jam tangan atau smartwatch. Dan untuk baterainya sendiri ini terbilang sedang lah ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Dia ada di 390 mAh, nggak nyampe 400 mAh. Dalam pemakaian normal ini bisa tahan dari 18 sampai 24 hari. Gila hampir sebulan ya. Sekali lagi ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing. Selama pemakaian saya sekitar 4 hari.
turunnya 30%. Jadi dalam sehari itu nggak nyampe 10% turunnya. Menurut saya cukup irit sih. Memang saya jarang menggunakan GPS-nya ya, dan di bagian brightness setting ini saya setting secara manual bukan auto. Walaupun di setting brightness-nya ini bisa kita atur untuk tingkat kecerahannya menggunakan auto ya, tinggal kita aktifkan di bagian ini. Untuk smart feature sendiri dia sudah memiliki fitur Bluetooth call. Saya coba tes menggunakan WhatsApp call dari smartwatch ini, bisa mengangkat telepon langsung dari WhatsApp ya, tanpa membuka smartphone lagi. Kemudian kalau kita nggak mau menjawab telepon dari WhatsApp, kita bisa balas dengan template text atau quick replay ya. Lalu notifikasi chat yang masuk kita bisa baca dengan jelas fontnya, tetapi memang untuk dia punya karakter pesan ini nggak bisa banyak ya, atau tidak bisa membaca banyak karakter. Lalu kita bisa balas juga dengan quick replay atau memakai emoji. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya Halo Watch Hyper ini salah satu smartwatch yang menarik di kelasnya ya. Untuk desainnya terbilang premium walaupun ini dari aluminium, dan saya merasanya cukup amat ringan ya untuk dipakai sehari-hari, ini oke banget. Dan tampilan layar yang benar-benar kinclong, AMOLED-nya mantap, 1000 nits untuk di outdoor aman pakai banget. Kemudian nilai plusnya dia memiliki built-in GPS dengan dual band yang terbilang untuk konektivitasnya atau lock GPS-nya terbilang cepat. Serta untuk akurasi GPS sendiri menurut saya pribadi ini cukup bagus dan presisi ya, mengingat harganya yang di 1 jutaan. Dan juga lagi dia memiliki offline maps atau map offline yang bisa dipakai untuk route back. Ditambah lagi mode olahraganya ini yang terbilang banyak. Serta untuk di bagian aplikasi Halo Fun yang terbilang ini lebih cakep lagi ya setelah diupdate. Fitur-fiturnya lebih langsung kan ada update lagi aja. Di aplikasi Halo Fun sendiri juga memberikan banyak pilihan watch face yang gratis ya. Ini enak banget untuk ganti-ganti pilihan watch face yang kita inginkan. Menginstalnya juga menurut saya ini cukup cepat banget. Dan ini saya sudah install beberapa pilihan watch face ke smartwatch yang langsung. Ini bisa menampung lebih daripada 3 pilihan ya. Mungkin satu hal yang mau saya sampaikan di bagian screen brightness. Untuk screen brightness sendiri di sini kalau saya cari tidak ada untuk setting manual masuk ke dalam setting brightness ya. Tetapi untuk auto brightness yang udah saya tes, ini suka dia kurang responsif ketika kita dari indoor ke outdoor. Jadi lambat untuk mengubah kecerahannya secara cepat ya. Saran saya sih mending pakai yang manual aja tanpa auto brightness. Lalu untuk always on display, saya merasa untuk always on display-nya kurang maksimal ya, karena dia punya always on display tidak bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Jadi bawaan dari smartwatch-nya aja. Kemudian fitur outdoor seperti barometer, altimeter dia tidak tersedia. Jadi hanya ada fitur kompas aja dan map offline. Dan harganya saat video ini tayang ada di harga 1,3 jutaan. Di sini ada 2 pilihan warna ya, black dan white. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi video. Dan kiranya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari smartwatch terbarunya Halo Watch Hyper yang udah saya gunakan sekitar kurang lebih 5 harian ya sejak video ini tayang. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.